Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Wardani Ambarsari, mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, Fakultas MIPA, Prodi Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum 1 biologi yang berjudul struktur sel. Tujuan dari praktikum ini yaitu membedakan sel mati dan sel hidup, membandingkan sel prokariotik dan sel eukariotik, dan membedakan struktur sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, kita langsung saja yuk. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Kaca preparat atau kaca objek, kaca penutup, tusuk gigi, larutan pewarna biru, air, tisu, pisau, dan mikroskop. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Pada organisme bersel tunggal, keseluruhan fungsi kehidupan dilaksanakan sendiri oleh sel tersebut. Pada organisme multiseluler, keseluruhan sel saling terkoordinasi secara dinamis untuk melaksanakan fungsi kehidupan. Meskipun terdapat berbagai tipe sel, tetapi terdapat persamaan tertentu pada sifat-sifat bentuk dan fungsional yang lazim bagi kebanyakan sel. Sel hidup terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Membran plasma adalah lapisan tipis yang merupakan batas antara isi sel dengan lingkungannya. Fungsinya adalah untuk mekanisme transportasi dan permeabilitas. Sitoplasma adalah seluruh bagian sel yang terdapat di dalam membran plasma dan di sebelah luar inti sel. Sitoplasma adalah substansi semifluida atau sitosol yang di dalamnya terdapat bermacam-macam organel. Organel-organel di dalam sitoplasma antara lain mitokondria, plastida, ribosom, retikulum endoplasma, Golgi kompleks, dan sebagainya. Nukleus atau inti sel merupakan substansi yang terbungkus oleh membran ganda dan di dalamnya terdapat substansi DNA. Sebagai pembawa sifat organisme, inti sel berfungsi untuk mengontrol keseluruhan aktivitas kehidupan sel. Dinding sel merupakan ciri khas sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Pada sel hewan, hanya terdapat beberapa membran sel saja. Fungsi dinding sel adalah untuk melindungi isi sel. Kupas bawang dan ambil epidermis bawang. Letakkan epidermis bawang tadi di atas kaca preparat dan berikan pewarna biru di atas bawang tersebut. Tunggu selama 2 menit. Setelah itu, lap sisa-sisa pewarna yang ada di pinggir bawang. Bilas dengan air, lalu lap lagi bagian-bagian di pinggir bawang tersebut. Lalu bilas lagi dengan air. Lalu tutup dengan kaca penutup. Lap pinggir-pinggir kaca penutup dengan tisu. Kemudian epidermis bawang siap dibawa dan dilihat dengan mikroskop. Nah, ini adalah epidermis bawang yang dapat kita lihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Sedangkan ini adalah bagian epidermis bawang bombay yang dapat kita lihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, teteskan air 1 atau 2 tetes pada kaca preparat. Kemudian, ambil tusuk gigi dan tempelkan di dalam mulut. Setelah itu, aduk-aduk tusuk gigi agar sel-sel yang di dalam mulut tadi tercampur dengan air. Setelah dirasa sel mukosa pipi telah tercampur dengan air, tutup ke kaca preparat dengan
kaca penutup. Teteskan 1 tetes zat pewarna di pinggir kaca penutup dan biarkan zat pelarut tersebut masuk ke dalam dan tercampur dengan air yang sudah tercampur dengan sel mukosa pipia tadi. Tekan dan tahan sel penutup dengan tisu agar air yang keluar diserap oleh tisu. Lap zat pewarna di sisi lainnya dengan menggunakan tisu. Nah, kaca preparat sudah siap dibawa dan dilihat menggunakan mikroskop.